saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di Classroom Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta dalam keadaan sehat dan kembali berdiskusi. Terima kasih kepada Bang Sem dan para pengurus yang kembali menghadirkan diskusi di tengah-tengah kita dengan tema kita siang hari ini, menilik transformasi bisnis Dharma Jaya untuk ketahanan pangan Jakarta. Minta tolong cakepnya ya pemirsa. Turun lalu langsung ke balai kota. Masih bawa pegel sambil cerita-cerita. Kalau masih kekurangan pangan Jakarta, bolehlah digedor ke Dharma Jaya. Tapi nggak cuma ke Dharma Jaya ya teman-teman, karena kita punya 3 narasumber siang hari ini. Di bagian yang masing-masing tentu saja ada Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Hasidabalo. Selamat siang Bapak Kadis, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Dirut Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman. Selamat siang Pak Radit, terima kasih sudah hadir. Ada juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, terima kasih sudah hadir. Ini adalah press room-nya wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta. Selamat datang. Ada banyak berita viral yang lahir di ruangan ini Bapak Ibu, dan tentunya harapannya diskusi kita siang hari ini juga bisa melahirkan informasi yang juga bisa disebarkan kepada masyarakat dan berdampak positif. Bapak Ibu, perkenalkan saya Lia Muspiro, saya wartawan Radio Sonora dan juga Bapak yang akan membantu diskusi kita siang hari ini. Bapak Ibu memiliki waktu 15 menit untuk paparan, untuk kemudian akhirnya nanti tanya jawab dengan teman-teman yang hadir di sini. Baiklah, langsung saja kita ke narasumber pertama kita. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta. Pak Kadis, sesuai tema diskusi kita siang ini menyoal transformasi bisnis Dharma Jaya untuk ketahanan pangan Jakarta. Bagaimana Dinas KPKP melihat Dharma Jaya, terutama kaitannya dengan mandat utama untuk ketahanan pangan Jakarta? Inovasi apa yang paling penting untuk menjawab tantangan saat ini, termasuk sinerginya Dinas KPKP dengan Dharma Jaya? Silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Afni, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bapak Dirut Dharma Jaya, Bapak Radit. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, abang kakak di sini, anggota wartawan ya, wartawan Balkoters, Balai Kota dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Hasudungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Jadi secara umum ya, praktis saya baru 5 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas. Sebelumnya mungkin teman-teman yang sempat bertugas di Jakarta Selatan, saya hampir 5 tahun ya sebagai Kepala Sudin KPKP Jakarta Selatan. Seperti itu. Kemudian sebelumnya di Jakarta Pusat. Jadi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bang Semi ya, peran Perumda Dharma Jaya dalam penguatan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi dari perspektif pemerintah dalam hal ini DKPKP, kami juga ingin menyampaikan beberapa tanggapan, beberapa paparan ataupun informasi yang selama ini mungkin kolaborasi atau kerjasama dengan Dharma Jaya itu sudah cukup lama, karena memang Dharma Jaya itu merupakan ibaratnya saudara kandung dari DKPKP. Jadi kami mengelola rumah potong hewan, ya, rumah potong hewan di Cakung, kemudian juga rumah potong hewan babi di Kapuk ya. Itu sebenarnya bersinergi erat dengan Dharma Jaya. Jadi yang melatar belakangi mungkin bisa disampaikan di sini terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi inilah sebenarnya yang mendasari bagaimana ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta itu sangat penting sekali, karena itu sudah diatur oleh undang-undang ini. Di samping itu juga ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, kemudian juga ada undang-undang peternakan, undang-undang nomor 14
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi kalau didefinisikan terkait dengan ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi dan merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ini merupakan definisi dari ketahanan pangan. Tetapi untuk ketahanan pangan ada 3 aspek atau dimensi yang mungkin perlu kita cermati. Yang pertama itu adalah ketersediaan pangan. Jadi tersedianya pangan untuk masyarakat dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman di sini perlu kami informasikan bahwa produksi pangan Jakarta itu 92% bisa dipenuhi oleh sumber daya lokal. Jadi bisa dipastikan bahwa 98 pangan Jakarta itu berasal dari luar Jakarta. Jadi pangan ini dalam hal ini bisa kita bicarakan terkait dengan mungkin produk dari pertanian, produk dari peternakan dalam hal ini mungkin khusus Dharma Jaya, dan produk-produk perikanan. Jadi kita sangat rentan sekali terhadap kejadian atau gejolak yang terjadi apabila ada permasalahan atau sesuatu di luar Jakarta. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini kemarin sempat ada informasi atau berita yang cukup heboh ya terkait dengan pengoplosan beras ya. Jakarta itu memang sangat rentan sekali terhadap permasalahan-permasalahan. Jadi kita memang agak sulit bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena dari daerah pemasok itu sangat besar pengaruhnya. Kemudian yang kedua tentang ketahanan pangan adalah keterjangkauan atau akses pangan. Jadi kemampuan memperoleh bahan pangan baik secara fisik dan ekonomi. Untuk keterjangkauan atau akses pangan di Jakarta mungkin relatif lebih mudah masyarakat untuk mengakses pangan yang berbaik bila kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Ya memang sistem distribusi pangan kita itu juga sudah terbangun dengan baik. Bagaimana pemerintah daerah sudah dapat berkolaborasi dengan BUMD pangan, salah satunya Dharma Jaya. Selain itu juga ada BUMD pangan lain seperti food station ya, kemudian juga Pasar Jaya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan pangan, penggunaan konsumsi pangan untuk menjadikan individu sebagai SDM yang berkualitas. Jadi bukan hanya keterjangkauannya saja yang mudah, ketersediaan pangannya juga kita pikirkan, tetapi kualitas dari pangan tersebut juga harus kita perhatikan. Untuk DKPKP khusus memonitor kejadian pada pangan segar. Dan kami secara rutin sudah melaksanakan pengawasan di pasar-pasar tradisional maupun di pasar swalayan. Ada produk-produk perikanan, ya kita melihat apakah ikan tersebut mengandung formalin, ataukah mengandung sudah busuk ya. Kemudian untuk produk peternakan, kita juga melihat uji Eber atau uji kebusukan, kemudian ada imbuhan formalinkah di ayam tersebut atau di daging sapi tersebut. Kemudian khusus untuk produk pertanian, kita juga mengecek imbuhan seperti uji pestisida, kemudian juga uji boraks, yang kemudian pada beras itu biasanya dikasih pemutih ya, itu juga selalu kita lihat. Jadi mutu dari beras kita perhatikan. Dan kita secara rutin untuk satu wilayah itu setiap bulan melaksanakan pemeriksaan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi praktis satu wilayah kota administrasi 24 dikali 5 wilayah kota lainnya. Jadi kurang lebih 120 kali. Dan metode pemeriksaannya adalah dengan langsung memeriksa di lokasi yaitu secara on the spot. Jadi kita memiliki laboratorium keliling yang memeriksa kualitas dari pangan tersebut. Kemudian untuk kondisi Provinsi DKI Jakarta disampaikan tadi hanya 2% yang produksi petani Jakarta yang bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Karena kita juga masih memiliki kurang lebih 400 hektar sawah, salah satunya di Jakarta Timur di daerah Cakung, kemudian di daerah Jakarta Utara di daerah Rorotan.
Ya, kemudian juga untuk kebutuhan harian, untuk beras per harinya kita kurang lebih 2.580 ton kebutuhan beras. Kemudian untuk daging ayam 499 ton per hari, daging sapi 200 ton. Ini data yang kita peroleh juga dari mitra kita dari BUMD Pangan, baik itu dari Dharma Jaya maupun Food Station. Kemudian kita juga berbicara tentang inflasi. Jadi memang komoditas peternakan seperti daging ayam, saya lihat tadi salah satu penyumbang inflasi ya, 5 besar penyumbang inflasi Jakarta. Walaupun memang secara year to year untuk inflasi Jakarta masih di bawah nasional ya. Jadi kita 2,40 poin. Jadi yang paling tinggi itu sebenarnya adalah tarif air minum PAM, emas perhiasan, daging ayam. Nah, ini tadi disampaikan beras dan bawang merah. Jadi 3 produk atau komoditas ini merupakan salah satu dari 5 besar penyumbang inflasi di Jakarta. Kemudian juga di 2024 yang paling ada juga beras. Kemudian juga di 2023 tetap beras, cabai merah dan daging ayam beras. Makanya stabilisasi dari harga ataupun ketersediaan produk-produk tadi sangat kita harapkan ada koordinasi dengan Dharma Jaya ataupun dengan Food Station. Kemudian juga kita melihat namanya pola pangan harapan atau PPH. Jadi susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan gizi dan energi dari berbagai kelompok pangan. Jadi untuk setiap tahun memang kita relatif meningkat ya, bila kita bandingkan di tahun 2022 89,4 poin, kemudian di 2023 92,7 dan agak menurun sedikit di 2024 91,31. Jadi nanti di 2025 akan kita hitung ulang di akhir tahun. Jadi ini juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa ada pembagian tugas khusus dari OPD dan BUMD. Khusus untuk OPD itu terkait dengan demand atau terpredikasi. Kemudian juga berkoordinasi dengan BUMD untuk adanya supply supaya terpenuhi. Jadi itu merupakan kerjasama yang saling keterkaitan dan saling menguntungkan untuk masing-masing bagian itu. Kemudian OPD bertugas untuk menghitung kebutuhan konsumsi pangan, kemudian membuat program kerja dan kebijakan. Kemudian khusus untuk BUMD Pangan ada 3 tadi, Food Station, Pasar Jaya dan Dharma Jaya adalah penyediaan bahan pangan, kemudian penyediaan lokasi distribusi, pelaksanaan program pemerintah dan penjualan komersil. Jadi yang paling penting juga Dharma Jaya juga harus berusaha untuk meningkatkan profit. Di samping juga berkolaborasi kegiatannya dengan perangkat daerah. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah peran Dharma Jaya untuk ketahanan pangan. Jadi kita bisa bicara bahwa ketersediaan ya khusus 3 produk yang termasuk di dalam pangan bersubsidi seperti daging ayam, daging sapi dan ikan itu disuplai dari Dharma Jaya. Dan setiap tahun juga jumlahnya juga akan selalu meningkat. Di 2023 4 juta komoditi, kemudian di 2024 2,9 dan di Agustus sampai dengan Agustus kita sudah mendistribusikan kurang lebih 2,2 juta komoditis. Kemudian daging sapi juga seperti itu dan ikan. Nah, ikan ini juga sangat penting sekali karena ikan merupakan salah satu produk pangan yang dapat menekan angka stunting. Di samping karena memang zat gizinya tinggi, proteinnya tinggi, mengandung asam amino yang sangat baik buat perkembangan otak. Kemudian Dharma Jaya juga menyiapkan pergudangan atau cold storage untuk menjaga ketersediaannya. Kemarin juga sempat kami berdiskusi dengan Pak Dirut bagaimana Dharma Jaya akan membangun atau meng-create suatu cold storage yang berkapasitas besar. Di mana di sini ada di Cakung ada 1.000 ton, di Pulau Gadung ada 2.000 ton. Kemudian juga kita ada namanya kontrak farming terhadap
sentra peternakan yang dapat mensuplai hewan atau daging hewan ke Jakarta. Khusus untuk hewan kita sudah berkoordinasi berkolaborasi dengan Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian juga Dharma Jaya juga saya lihat sudah membuat suatu terobosan dengan membuat meat shop. Kita bisa lihat di daerah Cakung, kemudian juga di Mampang. Kemudian setiap ini mereka juga mensuplai atau mendistribusikan produknya dengan pangan keliling, mobil atau motor berpendingin. Jadi secara rutin mereka membuat mendisplay produknya di masing-masing kantor wali kota, kantor kecamatan maupun kantor kelurahan. Kemudian yang paling tidak kalah penting adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Dan ini merupakan salah satu keharusan bagaimana produk pangan diwajibkan harus tersertifikasi halal. Dan Dharma Jaya sudah memilikinya. Kecuali kita bisa tahu sendiri di RPH Babi di Kapuk. Dan untuk yang higienis sanitasi, untuk monitoring higienis sanitasi, semua rumah potong memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Ini menandakan bahwa pola pelaksanaan atau proses pelaksanaan pemotongan dari hewan masih hidup sampai dalam bentuk daging sudah menerapkan suatu SOP yang baku, di mana SOP tersebut sudah benar-benar mencerminkan atau melaksanakan praktik higienis sanitasi yang baik. Mungkin itu saja paparan singkat dari kami, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya dari Pak Kadis kita ke Pak Dirut Dharma Jaya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis ya, terutama 98% pangan itu dari luar Jakarta. Tentu saja ini menjadi tantangan dan terutama bicara kaitan dengan transformasi Dharma Jaya sendiri, Pak. Selain posisi bisnisnya secara komersial, tentu juga mandat utamanya adalah ketahanan pangan Jakarta. Silahkan Pak Dirut. Oh, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih yang terhormat Bapak Kadis, Ibu Wakil Komisi B yang terhormat, bukan Wakil Ketua, Ibu Wakil dari Komisi B, kan nggak salah. Teman-teman sekalian yang saya cintai, terima kasih. Senang banget udah bisa hadir di sini. Udah ketemu teman-teman semua dan mudah-mudahan kita semangatnya sama memberikan kabar yang baik untuk demi semua program yang sedang dilaksanakan oleh Pak Gubernur Pemprov DKI. Tadi menyambung aja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, sedikit mengenai Dharma Jaya adalah terkait unit bisnis. Jadi saat ini di samping tadi adanya penugasan yang disampaikan oleh Pak Kadis, kami juga mempunyai unit bisnis, yaitu satu unit bisnis komersial, di mana di sini memang penjualan itu kita lakukan melalui pasar-pasar yang seperti pasar modern, di bawah sale, Soreka, bazar, serta e-commerce. Jadi secara digital juga kita sudah melakukannya. Lalu yang kedua, unit bisnis penugasan yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Kadis. Yang ketiga adalah distribusi dan hub logistik. Di sini kita memfokus pada integrasi bisnis rantai dingin atau cold chain dan processing atau packaging. Di sini nanti saya akan jelaskan bahwa kedepannya Dharma Jaya itu cita-citanya ingin menjadi salah satu pemain di cold chain integration business yang terbaik. Lalu yang keempat adalah penumbuhan sapi. Kita punya kandang di Serang, lokasinya. Saat ini kapasitasnya adalah 1.300 ekor sapi, luas lahannya sekitar 12 hektar, dan jenis sapi yang di sana yang ada dua macam, baik itu impor dari Australia dan juga lokal. Lalu tadi dijelaskan oleh Pak Kadis juga, kita ada RPH, baik itu RPH sapi dan RPH kalau babi ternyata dari potong ya Pak. Babi di Kapuk. Lalu juga kita ada tempat penampungan ayam di Pulau Gadung. Lanjut, untuk ketahanan pangan tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Kadis, datanya nggak berbeda. Untuk ketahanan pangan terkait dengan di luar yang pangan murah bersubsidi, kita sudah melakukan
lumayan banyak, bazar murah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Targetnya tahun 2025 ini ada 695 kegiatan, tapi sampai Agustus sudah terrealisasi 678. Jadi insya Allah sampai Desember ini kita akan terus melakukan dan diperkirakan akan mencapai 975 kegiatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi kita punya 6 mobil yang berkeliling setiap hari di seluruh wilayah DKI Jakarta. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat Jakarta dapat memperoleh barang-barang atau produk-produk kita dengan harga-harga yang terjangkau. Lanjut. Nah, untuk sisi komersil, sekarang teman-teman udah bisa nih kalau belanja di Modern Market, misalnya belanja di Transmart, di Food Hall, di TikTok, di Groceries, di Mitra, di Hero, itu dagingnya insya Allah dagingnya Dharma Jaya semua. Jadi silakan belanja di sana, nggak usah khawatir karena dari sisi kehigienisan dan halalnya sudah terjamin oleh Dharma Jaya dan sudah tersertifikasi. Jadi kalau mau belanja di Transmart, di Food Hall, di TikTok, jangan lupa belanja dagingnya karena itu dagingnya dari kita. Lalu secara e-commerce juga kami sudah ada di Tokopedia, ada di Shopee, juga ada di Blibli. Kami juga punya 100 mitra Horeca sekarang. Di General Trade ada 350 customer, di wholesale kurang lebih ada 95. Jadi memang peningkatan sisi komersial ini 190% dibanding 2 tahun sebelumnya. Jadi peningkatannya lumayan signifikan. Dan ini berkat kerjasama dan support dari kita semua. Lalu dengan UMKM tentunya, karena kita tidak melupakan tujuan yang sesungguhnya dari Dharma Jaya adalah untuk masyarakat DKI Jakarta. Saat ini ada 66 UMKM aktif dan 72 reseller aktif. Jadi reseller ini bisa sebenarnya siapapun teman-teman bisa ikut di sini sebagai reseller. Juga UMKM juga kita sangat welcome. Kemarin juga kita sudah ada penandatanganan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima di Jakarta dan mudah-mudahan itu juga akan menambah peran kita di masyarakat. Lalu berikutnya adalah transformasi bisnis yang tadi saya mau cerita. Jadi tujuannya adalah akses, menjaga ketersediaan, exposure produk dan juga menjaga harga. Semua ini nggak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak punya stok. Nah, untuk kita supaya punya stok yang aman, maka kita perlu membangun cold storage atau tempat penyimpanan yang besar. Rencananya kalau berjalan dengan sesuai rencana, insya Allah tahun depan Dharma Jaya sudah memiliki cold storage dengan kapasitas 5.000 ton. Saat ini sedang proses baik penyaringan pihak ketiga yang mau jadi investor dan rekan kita. Lalu mudah-mudahan kita targetkan di tahun depan ini sudah dapat terwujud. Nah, dengan kapasitas 5.000 ton ini berarti Jakarta sudah mempunyai stok yang lumayan cukup untuk ketahanan pangan. Lalu kami juga saat ini setelah 28 tahun puasa, akhirnya di tahun ini kita dapat izin mengimpor sapi potong bakalan dari Australia. Tahun ini kita dapat 5.000 ekor. Sampai saat ini sudah 2.000, insya Allah sampai Desember kita akan penuhi 5.000 ekor. Nah, tahun depan rencananya kita akan double minimal, karena ternyata sapi potong ini merupakan salah satu juga yang akan menyumbang masukan dari sisi komersil untuk Perumda Dharma Jaya dan juga untuk ketersediaan stok daging kita. Lalu yang berikutnya adalah pembangunan pasar daging. Pasar daging ini tujuannya sebenarnya kalau teman-teman lihat pengennya sih cita-citanya pengen kayak pasar beras di Cipinang nantinya. Jadi semua transaksi daging yang retail itu bisa mengacu pada pasar daging. Jadi pasar daging nanti ada acuan harga di daerah Jawa Barat, di daerah ini jadi kayak bursa gitu kurang. Dan masyarakat di sana bisa beli daging secara retail, box-boxan gitu atau maupun secara kalau kiloan sih enggak kayaknya. Jadi khusus untuk masyarakat yang ingin menggunakan daging itu untuk berjualan kembali. Lalu
tentunya untuk mendukung semua itu tadi Cold Storage kita akan mengadakan armada berpendingin, kita juga akan menambah armada berpendingin dan juga kita merevitalisasi gudang yang sekarang sudah ada. Saat ini kapasitas kita adalah 850 ton, kita akan tingkatkan menjadi 1.350 ton. Berikut, ya, nah ini salah satu tujuan kita juga di tahun depan, insya Allah kita akan lakukan modernisasi di RPH dan juga diversifikasi produk. Karena mungkin teman-teman yang udah pernah ke sana udah tahu bahwa RPH Cakung ini lumayan ada ruang untuk diperbaiki. Tapi ada ruang untuk diperbaiki. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan ini. Juga kalau di kampung saat ini sudah keren ya Pak. Nah ini kebetulan kita ditugaskan oleh KPKP untuk mengelola rumah potong babi yang ada di Kapuk, dan ini memang udah modern gitu, dan insya Allah ini bisa memberikan kinerja yang lebih baik daripada kemarin buat Dharma Jaya. Lanjut. Untuk transformasi bisnis tentunya kita tidak meninggalkan apa yang sudah kita ambil di bumi, akan kita kembalikan ke bumi juga. Jadi Dharma Jaya concern dengan teknologi hijau. Ada beberapa kegiatan yang nanti kita akan lakukan yang saat ini sedang berproses, yaitu kita akan menyediakan ruang terbuka hijau untuk ecopark, nursery dan juga urban farming, greenhouse. Lahan yang ada adalah di Cakung seluas 1,2 hektar. Jadi dari 11 hektar yang tanah, 11 atau 10 Pak? 10 hektar yang ada di Cakung itu, 1,2 hektar akan kita manfaatkan untuk ruang terbuka hijau yang nanti bisa dimanfaatkan juga oleh warga-warga sekitar di Cakung. Lalu kami juga rencananya akan menggunakan solar panel. Kami punya lahan yang cukup luas, bahkan di atas kandang itu sebenarnya bisa kita taruh solar panel. Jadi itu juga salah satu program kita untuk mengefisiensikan penggunaan listrik. Selanjutnya yang adalah modernisasi pengolahan limbah. Tentunya limbah ini merupakan salah satu sumber dari gas metan yang akan kita reduksi dengan adanya pengolahan limbah dan instalasi IPAL yang baik. Mungkin sekilas demikian dari saya mengenai Dharma Jaya. Alhamdulillah Dharma Jaya sekarang sudah bisa berperan lebih banyak. Banyak sekali sebenarnya peran-peran Dharma Jaya yang selama ini mungkin luput dari teman-teman yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan di acara ini bisa nanti merupakan berlanjut, bahwa kita open, teman-teman silakan semua kegiatan akan kita informasikan nanti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi tepuk tangan. Kita lanjut ke narasumber kita yang paling cantik satu-satunya di depan, ke Bu Afni. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adis, Pak Dirut, bagaimana tantangannya, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukannya, tentu dari Komisi B DPRD DKI Jakarta, bagaimana terkait dengan regulasinya di Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk mendukung BUMD pangan, dalam hal ini Dharma Jaya, untuk melakukan tugas dan mandatnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Dinas yang lagi ngopi, Pak Dirut Dharma Jaya yang semakin besar dan subur, dan Bapak Ibu sekalian, wartawan Bali Kota yang juga saya hormati. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Kepala Dinas dan Dirut langsung terkait dengan transformasi bisnis Dharma Jaya secara menyeluruh. Dharma Jaya ini berperan penting untuk ketahanan pangan hewani khususnya di Jakarta yang sudah selama ini bergerak di dalam bidang daging dan ayam khususnya. Dan peran Dharma Jaya itu untuk menstabilkan harga ayam dan menstabilkan harga daging itu sangat besar untuk Jakarta saat ini. Terkait transformasi bisnisnya itu sangat penting, karena kita tahu sama tahu, apalagi kemarin kita pasca COVID,
keuangan Dharma Jaya sangat menurun dan mohon maaf Pak Dirut, mungkin tidak ada untung ya. Iya. Tidak ada untung. Bisa bertahan hidup saja bagus gitu ya. Kita sangat mensupport untuk kegiatan tersebut yang khususnya di bidang hewani, baik itu daging, ayam, ikan. Terus mungkin bisa expand untuk hewani yang lain ya. Kepiting misalkan gitu. Dan juga berdasarkan Pergub nomor 22 tahun 2018 terkait penunjukan Dharma Jaya dalam hal ketahanan pangan yang juga berperan di dalam kegiatan subsidi pangan Jakarta itu sangat besar karena ini terkait dengan harga daging. Bayangkan kalau kita beli daging tidak dengan Dharma Jaya, mungkin kita tidak bisa melakukan subsidi daging kepada masyarakat Jakarta. Begitu juga dengan subsidi ikan, begitu juga dengan subsidi ayam. Kalau kemarin harga ayam melonjak mencapai 48.000, Dharma Jaya masih menjual 35.000 ya Pak? 35.000. Dan penunjukan itu berdasarkan Pergub yang sudah ditetapkan oleh Gubernur tahun 2018 dan di bawah naungan DKPKP gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya transformasi ini Dharma Jaya bisa lebih baik, bisa lebih untung gitu ya. Kalau sampai dengan hari ini memang Dharma Jaya iya sudah untung, tapi belum bisa memberikan dividen ya. Belum bisa memberikan dividen kepada pemerintah DKI Jakarta. Ke depan semoga bisa memberikan dividen kepada pemerintah DKI Jakarta begitu. Dan juga pelaksanaan kegiatan sister city-nya itu juga sangat membantu untuk ketahanan pangan daging khususnya untuk Jakarta gitu. Dan saya berharap juga Dharma Jaya bisa menambah gerai gitu ya, karena kepercayaan masyarakat terkait dengan apa itu sebagian kecil masyarakat itu belum mau membeli daging yang beku. Ini juga harus disampaikan kepada Dharma Jaya untuk masyarakat Jakarta bahwa kualitasnya sama gitu. Kadang-kadang ada masyarakat, komunitas masyarakat yang contoh seperti saya mungkin orang tua saya tuh orang Betawi zaman dulu. Kalau tidak beli daging yang langsung dipotong itu nggak mau gitu ya. Nah ini peran Dharma Jaya sangat besar untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa dagingnya sama, halalnya pun sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas gitu. Yang membedakan hanya setelah dipotong di RPH-nya Dharma Jaya dimasukkan ke cold storage, itu saja gitu. Dan kalau Dharma Jaya kenapa harganya lebih murah, ini menjadi pertanyaan ketika kita turun di masyarakat. Enggak deh, daging beku Dharma Jaya harganya juga lebih murah gitu ya. Karena Dharma Jaya sudah bekerja sama dengan beberapa daerah. Tadi disampaikan ada NTT, ada mana lagi tadi Pak? Lampung, Jawa Tengah gitu ya. Dan juga salah satu sister city-nya adalah Australia gitu. Nah ini yang mesti diyakinkan oleh pihak Dharma Jaya kepada masyarakat bahwa kualitas dagingnya sama dan bagus dan halal gitu. Itu tujuannya. Ke depan terkait dengan cita-cita ya Pak ya. Kalau rencana harus ada support dari DPRD DKI Komisi B khususnya ya, nggak ada komisi lain yang bisa memberikan support itu ya kan? Karena bicara teknis perencanaan bisnis ataupun manajemennya ada di Komisi B. Nah, terkait dengan cita-cita ke depan yang ingin bergerak dalam bidang cold storage, kami dari Komisi B sangat mensupport. Karena sebelumnya dari PD ke Perumda itu support kami. Gitu. Dari PD ke Perumda itu adalah support kami dari Komisi B untuk Dharma Jaya bisa melakukan transformasi bisnis ke depannya. Tujuannya itu. Nah, kalau bergerak di dalam bidang cold storage, kami sangat mendukung. Kalau membutuhkan PMD, kami juga mendukung. Kalau tidak membutuhkan PMD, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga juga kami sangat mendukung. Gitu ya. Tapi
Tidak lupa kami juga mengingatkan peran Dharma Jaya yang sangat penting dan yang seutuhnya adalah menstabilkan harga pangan daging khususnya hewani begitu untuk masyarakat Jakarta. Itu yang tidak boleh dilupakan gitu. Nah, untuk Pak Kepala Dinas juga kalau bisa terkait dengan jumlah hewani yang ada di Dharma Jaya juga bisa ditambah, bukan cuma 3 item, tapi bisa juga 5 item gitu loh. Begitu juga dengan kebutuhan subsidi pangan. Apabila keluhan masyarakat itu banyak masyarakat Jakarta, anak-anak yang juga tidak begitu doyan dengan ikan gitu ya, bisa juga dibuat ikan olahan. Jadi untuk bisnis barunya Dharma Jaya bisa membuat ikan olahan gitu. Jangan baku Pak Kadis ya. Jadi kalau ikan harus wujudnya ikan gitu. Karena ketika kita menemukan temuan di masyarakat, yang pertama adalah tingkat kepercayaan masyarakat untuk daging beku. Yang kedua terkait dengan ikan, banyak masyarakat yang juga tidak begitu suka dengan ikan, tapi bisa juga ikan itu diganti dengan ikan olahan gitu ya. Karena banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada di dinas KPKP terkait dengan ikan, ada kegiatan yang gemar makan ikan. Ikannya pun ikan olahan gitu. Jadi itu mungkin bisa dilakukan oleh Dharma Jaya dan kami sangat mensupport karena kami minta kepada Dharma Jaya ke depan Dharma Jaya bisa memberikan dividen kepada pemerintah DKI Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, yang tadi paparan yang sudah disampaikan dari ketiga narasumber kita sudah dijelaskan ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kita buka 2 sesi. Satu sesi ini bisa 3 pertanyaan mungkin. Silakan Mbak Din. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dini dari IDN Times. Saya ingin bertanya kepada Bapak, semua 3, Ibu Afni, Pak Aditya, dan Pak Zulwan. Ini kan jelang akhir tahun Nataru. Bagaimana kesiapan dari Pemprov DKI sendiri dan juga Dharma Jaya serta pengawasan dari DPRD sendiri bagaimana hadapi Nataru sendiri, takutnya nanti selain stok dan juga agar harganya tidak naik. Yang kedua, tadi sudah dipaparkan Pak sama Pak Hasudman bahwa Jakarta itu rentan, termasuk kemarin ada isu ada kasus beras oplosan yang sampai saat ini sendiri pengalaman saya sampai saat ini saya susah cari beras premium di supermarket. Itu kendalanya apa dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan beras premium lagi ya Pak ya, mungkin dari Dharma Jaya update-nya bagaimana nih Pak. Kemudian saya juga tertarik nih Pak, bagaimana sih cara menjadi reseller Dharma Jaya? Siapa tahu saya bisa nambah-nambah Pak. Terima kasih. Nomor 3 kayaknya perlu ditekankan ya Mbak Din. Ada lagi teman-teman, siapa? Yang terakhir lebih sedikit pertanyaan. Assalamualaikum. Saya Dede dari Rakit Merdeka. Mau tanya ke Dharma Jaya. Ini untuk bisnis penggemukan sapi ini apakah ada pengolahan dagingnya juga gitu Pak? Seperti pengaringan atau apa gitu. Terus untuk KPKP ini apa upaya KPKP agar Dharma Jaya bisa meningkatkan profitnya gitu Pak? Terima kasih. Selamat siang, saya Tegar dari Pos Kota. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kan sudah memasuki musim hujan ya Pak. Nah biasanya di
tahun-tahun sebelumnya ketika musim hujan itu harga cabai dan sebagainya itu meroket gitu kan. Kalau tadi kan yang pertanyaan sebelumnya itu jelang Nataru. Nah sekarang kan kita setelah memasuki musim hujan gitu. Nah mungkin kayak ada langkah atau antisipasi dari Dharma Jaya maupun KPKP sendiri bagaimana? Terus yang kedua mengenai kelangkaan tadi juga disebut oleh teman saya itu terkait beras oplosan. Nah saat ini juga beberapa pedagang warteg mungkin mengeluhkan adanya kelangkaan dari minyak kita gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan hal itu Pak Bu. Siap, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang sepertinya beranak pinak ya. Pertama dari Mbak Dini, Den Times, ini jelang akhir tahun, kesiapan Pemprov, Dharma Jaya dan pengawasan DPRD seperti apa menghadapi Nataru selain stok dan harga. Ini ada 3 pertanyaan dari Mbak Din. Yang pertama itu dulu mungkin, kemudian yang kedua rentan termasuk beras oplosan tadi. Sampai saat ini beras premiumnya masih apa kendalanya dan bagaimana masyarakat bisa dapat premium lagi, dan yang terakhir bagaimana bisa jadi reseller nih Pak? Silahkan. Dari Pak Kadis dulu Pak. Saya coba jawab ya dari yang pertama dari Mbak Dini dari ID Times ya. Jadi terkait dengan ini apa namanya antisipasi ya akhir tahun terkait dengan ketersediaan pangan di Jakarta. Jadi kami memang secara rutin juga sudah membuat suatu prognosa ya ataupun kalau dengan proposa prediksi ya terkait dengan stok pangan di Jakarta. Beberapa saat yang lalu kita juga sudah mengeluarkan press release terkait dengan prognosa pangan ya, pangan strategis. Ada kurang lebih 10 ya produk pangan strategis yang kita prognosa terkait dengan kebutuhan dan ketersediaannya di pasaran. Seperti itu. Jadi untuk bulan September sampai dengan Oktober ya, sampai dengan akhir Oktober ini juga kita sudah buat ya prognosa, dan untuk akhir tahun otomatis nanti 2 bulan ke depan November dan Desember juga akan kita laksanakan hal yang sama. Jadi untuk beras ya, kebutuhan selama 2 bulan itu kurang lebih 156.745 ton selama 2 bulan. Sementara ketersediaan kita kurang lebih 303.297 ton. Jadi cukup ya untuk 2 bulan, untuk sampai akhir bulan ini. Kemudian untuk daging sapi dan daging kerbau tadi disampaikan juga bahwa kebutuhan selama 2 bulan 11.999 ton. Sementara ketersediaan di stok kita ada kurang lebih 40.418 ton. Demikian juga daging ayam cukup ya untuk 2 bulan ke depan, bahkan daging ayam ketersediaannya juga lebih melimpah daripada daging sapi. Seperti itu ya, karena kebutuhan kita 30.176 ton untuk 2 bulan, sementara ketersediaan ton kita 74.940. Demikian juga produk-produk lain seperti cabai rawit merah yang sekalian menjawab tadi Mas Tegar ya, Mas Tegar ya, cabai rawit merah, cabai merah keriting ya. Kemudian itu juga cukup ya, karena kebutuhan per 2 bulan itu cabai rawit merah 4.131 ton, sementara stok kita ketersediaan 9.272 ton. Jadi bisa dipastikan aman. Cabai merah keriting 5.595 ton, sementara ketersediaan 10.641. Yang produk-produk lain, produk hortikultura lain yang berpengaruh terhadap inflasi daerah seperti bawang merah, bawang putih, itu juga cukup. Untuk gula pasir dan minyak goreng memang itu secara industrial ya, tidak diproduksi oleh petani, seperti itu. Itu mungkin jawaban kami dari Mbak Dini, yang mudah-mudahan nanti press release berikutnya prognosa pangan, kebutuhan dan ketersediaan pangan di Jakarta untuk bulan November sampai dengan Desember akan kita sampaikan juga nanti ke media. Itu cukup ya. Nah, yang kedua Pak, yang soal beras oplosan itu masih susah cari beras premium gimana itu Pak? Ya, jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan, karena memang yang pertama untuk beras medium sebenarnya masih relatif lebih mudah kita temukan di pasaran, khususnya di pasar tradisional. Tetapi untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut
penggilingan di food station itu disegel oleh Barreskrim Polri. Jadi pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas seperti itu. Jadi itu sangat terkait sekali dengan ketersediaan ataupun produksi dari beras premium yang ada di Jakarta. Di samping itu, selain dengan food station, ada beberapa produsen ataupun yang terlibat dalam pengoplosan beras tersebut mengalami nasib yang sama. Jadi mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Yang kedua, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat, sehingga harga juga semakin tinggi, di mana para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi juga tinggi, otomatis juga harga jual nanti otomatis tinggi. Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena itu memang ada standarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin kita melaksanakan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras SPHP yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog seperti itu. Dan minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium. Ya. Pak Dirut, mungkin menjelang akhir tahun dari Dharma Jaya seperti apa selain stoknya dan juga harganya? Ya, terima kasih. Tadi Mbak Dini untuk kesempatan akhir tahun kita saat ini sedang tapi dolarnya memang saat ini dolarnya lagi naik ya, dolarnya lagi kuat gitu ya. Mudah-mudahan segera turun lagi karena memang kita hampir 90% itu ketersediaan stok daging terutama itu memang kita berasal dari impor. Jadi harga-harga ini memang saya sih berharapnya sampai saat ini belum ada kenaikan, alhamdulillah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga mengenai kursnya juga tetap akan turun terus. Tapi dari Dharma Jaya kita stoknya cukup sampai 3 bulan ke depan. Jadi kita memang selama ini sistem belanjanya adalah belanja langsung banyak. Pada saat harga murah kita beli. Ya itulah gunanya tadi. Kenapa kita perlu adanya cold storage? Karena kita jadi bisa menyimpan stok kita. Pada saat harga itu mahal, kita punya stok yang harganya masih di bawah harga yang sekarang atau yang nanti ke depannya mendekati Nataru biasanya harganya akan naik. Jadi kita stok untuk ke depan insya Allah udah aman. Kita juga akan ada lagi item-item yang datang dari Australia dalam bulan-bulan 2 bulan ke depan, dan itu masih kita beli dengan harga dengan kurs yang lama. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian dari salah satu antisipasi kenaikan harga atau kenaikan kurs dolar yang seandainya ini naik lagi. Mudah-mudahan sih enggak, tapi kayaknya trennya kan udah mulai turun ya. Nah ini udah turun dan segala macam, jadi alhamdulillah. Itu untuk kesempatan akhir tahun kurang lebih itu kita insya Allah sudah stok kita cukup untuk 2-3 bulan ke depan, dan itu akan terus kita upayakan untuk ketahanannya. Lalu untuk reseller gampang, reseller mah gampang, nanti kita langsung aja sama timnya tuh dari belakang. Syarat-syaratnya gampang kok, tuh ada timnya di belakang, nanti gampang, nanti dibantu untuk ininya. Kalau di sini saya takutnya lupa, cuma ngisi formulir doang kok intinya. Kalau beras saya nggak jawab ya, karena saya nggak jual beras. Untuk Mas, lupa namanya tadi Raya Merdeka ya. Mas Dede. Kan yang ini dari pos kota. Rakyat Merdeka. Untuk pengemukan sapi kita memang insya Allah tahun depan meningkat dari 5.000 tahun ini menjadi 10.000 tahun depan. Nah, untuk pengolahan daging itu tadi disampaikan juga bahwa insya Allah kita sebentar lagi kita akan bikin produk-produk turunan seperti bakso, sosis. Kita lagi pelajari juga untuk nugget, tapi kayaknya kalau dari research yang kita lakukan, nugget itu anak-anak lebih suka nugget ayam daripada nugget daging. Jadi ini research yang kita lakukan ya, tapi mudah-mudahan nanti kita coba dengan bentuk apalagi tadi masukannya tadi bagus untuk untuk pengolahan daging, mungkin maksudnya selain sosis dan bakso ya kali ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita coba pelajari. Tapi insya Allah nanti ke depan kita akan punya tuh pabrik bakso dan pabrik sosis. Lalu pertanyaan saya cuma itu deh. Ya Pak, upaya meningkatkan profitnya dari Dharma Jaya seperti apa?
tentunya di sini ada direktur bisnis juga. Tentunya itu akan kita lakukan sejalan dengan sejalan dengan tren yang ada. Jadi saat ini kan kita punya, tadi saya cerita kita punya 5.000 sapi. Ini alhamdulillah ternyata setelah kita masukkan 5.000 sapi ini, ternyata pengemukan sapi ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan baru yang lumayan ternyata untuk Dharma Jaya gitu. Makanya tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 10.000 ekor gitu. Ini juga sekalian untuk mendukung program dari pemerintah pusat di mana 1 juta ekor sapi itu ceritanya. Nah, kita ikut berperan juga di sini untuk 10.000 ekor sapi. Nah, selain itu juga tentunya kita juga akan terus ekspansi ke modern market dan mereka lain dengan kelengkapan item-item yang sudah ada. Nah, karena sebenarnya sifat Dharma Jaya adalah untuk masyarakat DKI Jakarta dari segala golongan, maka kita juga menyiapkan daging-daging untuk sekali pakai. Daging apa Pak istilahnya? Iya, ready to eat ya. Jadi kita jual per 200 gram ya Pak, kalau nggak salah ya. 100 ya. Kita harganya ada daging harganya 20.000. Nah, ini belum ada tuh di mana-mana di toko ada daging harganya 20.000. Jadi kalau teman-teman mau bikin sop atau mau bikin rawon misalnya harian, datang aja ke Dharma Jaya, beli aja yang 20.000 itu cukup untuk sekali makan. Jadi untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengonsumsi daging dengan 20.000 bisa dapat daging. Jadi itu inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya sekarang di koran ditulis bahwa daya beli masyarakat turun, gitu, kita menyesuaikan dengan produk-produk kita tanpa mengurangi manfaatnya. Jadi teman-teman atau siapapun saudara-saudara kita yang mau makan daging atau bikin sop daging, bikin sop apapun bisa tetap makan daging karena kita udah sediain dagingnya yang dengan harga yang terjangkau untuk sekali atau 2 kali makan, tergantung kita makannya banyak atau enggak. Gitu. Mungkin itu jawaban singkatnya. Terima kasih. Ya, kembali ke pertanyaan Mbak Dini untuk Bu Afni tadi, bagaimana dari DPRD untuk pengawasan stok dan harga menghadapi Nataru? Iya. Kita ada rapat kerja. Kemarin kita sudah melakukan rapat kerja karena lagi seksi terkait dengan beras oplosan ya. Dalam waktu dekat mendekati Nataru kita pastinya selalu melakukan kunjungan kerja ke pihak Dharma Jaya untuk mengecek langsung secara fisik terkait dengan jumlah stok yang ada gitu. Dan itulah tadi yang saya sampaikan bahwa Dharma Jaya ini karena kerjasama antar daerah dan antar negara, sister city-nya terjaga sehingga stok daging dan harga daging itu stabil gitu. Dan mudah-mudahan kalaupun dolarnya hari ini naik, cuma emas yang naik ya Pak Radit, gitu, dagingnya nggak naik gitu. Karena ketika dagingnya naik juga Pak Radit harus menyampaikan kepada kita untuk kenaikan harga dagingnya gitu. Dan ada kuncian yang dikunci oleh pemerintah daerah terkait dengan harga satuan kilo ya Pak Radit, satuan kilo dagingnya gitu. Jadi dikunci. Jadi masyarakat DKI nggak perlu takut, Bapak Ibu semua nggak perlu takut, karena kalau Pak Radit mau menaikkan harga daging pastinya akan melaporkan kepada Bu Asisten DPRD DKI juga dengan Pak Kadis terkait dengan harga yang akan dinaikkan gitu. Itu Mbak. Satu lagi mungkin ke Pak Kadis, tadi pertanyaannya Mas Tegar dari Pos Kota terkait dengan kelangkaan beberapa pedagang warteg juga mengeluhkan minyak kita Pak, soal minyak kita. Jadi iya. Mungkin saya kurang berkompeten ya untuk menjawab karena itu memang ranahnya dari UMKM ya. Yang bisa menjawab itu Mas, saya takut salah ya. Baiklah, kita buka sesi kedua untuk yang bertanya, teman-teman silahkan. Bapak, nggak ada.
Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Ria dari Jawa Pos. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama buat Pak Hasudungan, saat ini kan beras masih mahal tuh Pak. Langkah DKI untuk mendukung pemerintah pusat terkait swasembada pangan seperti apa Pak? Terus untuk Pak Kadit, berapa sih Pak kebutuhan harian daging Jakarta? Terus Dharma Jaya support berapa tuh Pak? Terus untuk Bu Afni, Pak Radit juga untuk pertanyaan terakhir, saat ini kan masyarakat masih enggan mengkonsumsi daging beku. Kira-kira apa langkah Pemprov DKI ke depan supaya masyarakat nggak khawatir untuk mengkonsumsi daging beku? Karena saat ini kan masih lebih suka daging segar. Terima kasih. Ada lagi? Bang Bayu? Dari Karya Jawa Pos, Bapak Ibu, beras masih mahal, langkah swasembada pangan bagaimana? Kemudian berapa kebutuhan harian daging Jakarta, Dharma Jaya support berapa? Dan saat ini masyarakat masih enggan konsumsi daging beku. Apa langkahnya supaya masyarakat nggak khawatir? Terima kasih Bu Ria. Ya, memang untuk swasembada pangan di Jakarta saya rasa tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan pangan Jakarta dari produksi sendiri. Karena tadi sudah disampaikan gap-nya itu sangat besar sekali. Kita hanya bisa mencapai 2-3%, maksimal 3% kebutuhan pangan Jakarta dipenuhi oleh produksi petani Jakarta. Tetapi dari DKPKP sebenarnya sudah berusaha mencari solusi ya, minimal tidak untuk dijual, tapi untuk dikonsumsi oleh masyarakat ataupun kelompok tani yang ada di Jakarta. Nah, khusus untuk Jakarta kita juga sudah mengembangkan namanya urban farming. Urban farming kita memiliki adanya kelompok-kelompok tani di seluruh Jakarta, kurang lebih 600 kelompok tani. Kemudian juga ada gang hijau di seluruh Jakarta kurang lebih 280. Kemudian juga ada gapoktan, kemudian kelompok perikanan yang kita harapkan mereka itu tidak perlu membeli produk pertanian atau perikanan, tetapi bisa untuk dikonsumsi sendiri seperti itu. Kemudian juga ada kendala, ada pun tantangan dari para petani Jakarta untuk meningkatkan produksinya. Yang pertama adalah keterbatasan lahan. Kita tahu sendiri bahwa Jakarta memang tidak didesain untuk sebagai tempat pertanian. Kemudian juga yang kedua, petani-petani Jakarta itu pada umumnya itu adalah tidak berprofesi sebagai petani, ya. Jadi mereka itu biasanya adalah pensiunan, kemudian juga ibu rumah tangga, kemudian juga yang kena pemutusan hubungan kerja seperti itu. Jadi memang kemampuan mereka untuk bertani itu juga tidak semumpuni apabila kita bandingkan dengan petani-petani yang original di daerah-daerah lain seperti itu. Jadi itu yang perlu menjadi concern kita. Terus yang keempat, kondisi lingkungan di Jakarta itu memang kurang mendukung untuk dilaksanakan pertanian seperti itu. Makanya kami dari Dinas KPKP berusaha agar pertanian Jakarta itu lebih menerapkan teknologi, ya, dengan lahan yang terbatas, kemudian dengan SDM yang juga tidak terlalu bagus, tetapi produktivitasnya bisa baik. Jadi tidak tinggi tapi baik, ataupun masih bisa dimanfaatkan ataupun dihasilkan untuk konsumsi sendiri. Pak Radit masih dari Karya, tadi berapa kebutuhan harian daging Jakarta, kemudian dari Dharma Jaya sendiri support berapa nih Pak? Oh, ya. Kalau kebutuhan harian, saya ambil kebutuhan setahun aja ya. Kebutuhan setahun nanti kurang lebihnya kan bisa kita hitung ya. Kalau kebutuhan setahun itu sekitar 70.000 ton. Gitu. Nah, Dharma Jaya ini tentunya nggak bisa mengcover itu semua. Jadi Dharma Jaya itu hanya memberikan pilihan kepada masyarakat. Seandainya harga itu melambung, maka Dharma Jaya punya stok untuk mengantisipasi. Tapi kalau untuk memenuhi seluruh kebutuhan Jakarta, tentunya ini akan dipenuhi nggak jadi Dharma Jaya saja, tapi juga dari pihak-pihak swasta, juga ada dari BUMN tentunya. Karena kita juga memperoleh daging itu ada sebagian dengan kerjasama dengan BUMN juga. Jadi untuk ke Jakarta, kolaborasi antara Pemprov DKI melalui Dharma Jaya dan juga swasta
importir dan distributor yang dikoordinasikan oleh KPKP itu merupakan kunci dari ketahanan pangan daging saat ini selama kondisi normal. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak normal, maka Dharma Jaya siap untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau daripada harga yang di pasar. Jadi mungkin itu tujuannya sebenarnya. Lalu untuk sosialisasi daging beku sebenarnya sampai saat ini kita sudah sering educate ya, tapi memang melalui online kita, melalui IG kita, lalu melalui website kita, bahkan sebenarnya kita sudah ada channel YouTube sendiri untuk mensosialisasikan daging ini, baik itu daging beku maupun daging segar, daging yang fresh gitu. Tapi kalau kita bilang daging beku dan fresh, jadi seakan-akan daging beku itu nggak fresh ya. Padahal daging beku itu ya tetap fresh karena prosesnya setelah dipotong mereka langsung di blasting di ruang namanya blasting room dengan suhu minus 40 derajat dalam waktu 5-8 jam dia sudah beku. Jadi itu nggak ada kesempatan untuk bakteri hidup. Nah justru kalau dilihat dari prosesnya, daging beku itu jauh lebih higienis daripada daging yang dipotong bukan yang di rumah potong gitu ya, kalau boleh saya menyampaikan itu. Karena kita kan nggak tahu, kalau di tempat kita pasti kan diawasi oleh KPKP, diawasi oleh dinas-dinas kesehatan yang lain, jadi insya Allah akan lebih higienis. Mungkin itu jawabannya untuk sosialisasi. Kita mungkin kok rutin. Tapi bagus juga dengan bantuan teman-teman, mungkin kita bisa ikut bantu untuk mensosialisasikan. Karena relatif daging beku itu relatif lebih murah daripada daging yang fresh. Oke. Siap. Berikutnya, Ruby. Tadi mau nanya. Selamat siang Pak, saya Ruby dari Kompas.com. Saya mau tanya ke Pak Raditya terlebih dahulu Pak. Rumah potong hewan yang di Cakung ini kan rencananya mau dimodernisasi ya. Ini apa inovasi baru yang akan dihadirkan? Apa ada dari sisi teknologinya, higienitasnya maupun di verifikasi produknya? Dan juga saya mau tanya ke Pak Kadis. Pak Kadis, Pak Gubernur sendiri kan bilang kalau Jakarta itu bukan daerah produsen pangan. Ini kan bergantung pada daerah-daerah di luar, terutama di Jawa Barat gitu kan. Apakah DKI Jakarta ini punya rencana membangun lumbung pangan cadangan agar 100% ini kita nggak selalu bergantung sama daerah luar? Dan tadi juga kan salah satu petani di Jakarta itu bukan pekerjaannya petani gitu ya Pak. Dan juga tapi mereka mencoba untuk menanam padi di wilayah Jakarta Utara, itu kan sering kebanjiran. Apakah itu ada bantuan dari Pemprov untuk petani-petani yang mungkin sudah berusaha gitu Pak untuk menanam padi untuk memberikan pangan ke warga Jakarta gitu Pak? Terima kasih. Pertanyaan dari Ruby, Bapak Ibu Kompaskom. Dari untuk Pak Dirut, RPH di Cakung mau dimodernisasi, inovasinya apa Pak? Apakah dari teknologinya, higienisnya, atau diversifikasi produknya Pak? Ya, terima kasih dari Mbak yang di Kompas ya, Kompas.com. Ya, saat ini memang RPH Cakung masih berfungsi seperti normal, cuman memang alat-alatnya sudah mulai berumur. Jadi salah satu rencana kita adalah meremajakan alat-alat yang sudah ada. Kalau prosesnya caranya dan segala macam sebenarnya sudah sesuai dengan kita kan sudah bersertifikat juga, bahkan dari Australia itu sudah mensertifikasi rumah potong kita gitu. Jadi semua potong kita sebenarnya sudah layak, nggak ada masalah, cuma alatnya aja yang sudah berumur dan kita akan remajakan. Tapi ke depan juga kita mesti berpikir bahwa dengan rencana Jakarta Global City ini apakah masih relevan adanya rumah potong di Jakarta, itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi kembali lagi investasi juga melihat beberapa hal yang memang harus kita pertimbangkan. Mungkin untuk modernisasi itu. Yang berikutnya Pak Kadis, Jakarta kan bukan produsen pangan ya Pak. Apa Jakarta punya rencana membangun lumbung pangan cadangan? Kemudian untuk petani-petani yang sudah berusaha untuk menanam di Jakarta Utara, sering kebanjiran, itu bantuan dari Pemprov seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk menstabilkan ketersediaan pangan di Jakarta, kita sudah melaksanakan kontrak farming
ya di provinsi-provinsi sebagai lumbung pangan. Misalnya untuk Jawa Barat di Kabupaten Karawang, kemudian untuk Jawa Tengah di Boyolali untuk ternak, kemudian Lampung juga untuk ternak, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian Jawa Timur, Blitar, Kediri, segala macam sudah sempat sudah kita jajaki dan sudah dilaksanakan. Tetapi teknis pelaksananya tetap kita serahkan kepada BUMD. Ya, masing-masing sesuai dengan komoditas masing-masing. Seperti misalnya food station untuk padi, ya untuk beras, kemudian untuk ternak itu di Dharma Jaya. Itu Mbak Ruby. Kemudian untuk bantuan dari DKPKP pada petani di Rorotan memang rutin kita laksanakan. Terakhir itu kita memberikan bantuan pupuk, ya, memberikan bantuan pupuk kepada mereka. Kemudian juga saprodi pertanian, sarana dan prasarana seperti traktor, ya, traktor, kemudian juga benih atau bibit. Karena apa? Karena DKPKP juga masih memiliki sawah abadi di Cakung, di mana hasil dari sawah abadi itu kita produksi untuk bibit padi Ciherang yang kita distribusikan kepada para petani-petani di Jakarta, petani padi di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara maupun yang masih ada di Jakarta Timur atau di Jakarta Barat. Jakarta Barat juga ada sedikit. Satu pertanyaan terakhir, Bang Ucup. Selamat siang Pak Hasudungan, Pak Radit, dan yang terhormat Bu Apni. Pertanyaan buat Pak Radit, Pak, pertama Pak, terkait dengan perluasan penjualan digital dari produk-produk Dharma Jaya, Pak. Apa yang selanjutnya akan digencarkan gitu, Pak? Karena tren masyarakat mungkin saat ini beralih gitu ya Pak ya, dari belanja offline ke online. Terus yang kedua terkait ini Bu Apni, terkait PMD kali Bu ya. Mungkinkah bangun cold storage itu pakai PMD, dan kira-kira berapa sih yang dibutuhin gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak Dirut dulu, monggo Pak, perluasan digital dari produk-produk Dharma Jaya seperti apa, karena tren masyarakat dari offline ke online saat ini Pak. Ya, terima kasih. Perluasan penjualan digital tentunya kita tadi udah ada di 3 platform ya, ada di Shopee, ada di Blibli, sama itu lagi Tokopedia. Jadi tentunya nanti kita akan perluas dari platformnya. Namun demikian e-commerce itu kan sangat bergantung pada hub-hub yang ada di seluruh daerah ya. Jadi misalnya teman-teman mau beli daging, pesannya di Cakung, kan nggak mungkin kalau rumahnya di Jakarta Selatan pesannya di Cakung gitu kan, ongkos saja malah ongkosnya daripada harga dagingnya mungkin. Jadi kita berusaha untuk membuka kesempatan kerjasama sebenarnya dengan Pasar Jaya, di mana Pasar Jaya kan punya pasar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, di situ rencananya kita akan bangun hub-hub kita. Kita akan bekerjasama dengan Pasar Jaya untuk menyediakan coaster kecil yang merupakan nanti adalah tempat pengambilan barang. Jadi kalau pesannya melalui online, pesan di Jakarta Selatan nggak harus dari Cakung kirimnya, tapi ada di daerah Jakarta Selatan juga. Yang pesan di Jakarta Barat juga begitu. Ada di Jakarta Barat kita punya hubnya juga, gitu. Nah, kalau itu salah satunya. Kita juga sekarang lihat ya bahwa penjualan di Shopee, Blibli, Tokopedia itu naiknya hampir sekarang itu udah 500 juta itu ya orang soal transaksinya ya. Iya, itu luar biasa banget. Memang benar sekarang ini orang belanja online itu lebih, terutama yang produk-produk yang nggak perlu dicobain gitu kali ya mungkin. Kalau daging kan nggak perlu dicobain, tapi itu memang meningkat sih. Alhamdulillah kita ini. Yang paling besar saat ini memang di platform yang di Shopee yang paling besar, lalu di nah itu yang menyumbang pendapatan kita paling besar. Jadi untuk perluasan penjualan digital nanti salah satu caranya adalah kita akan membangun hub-hub gitu. Pertanyaan terakhir untuk Bu Apni, seperti tadi mendorong dan mendukung ya Bu ya Dharma Jaya soal cold storage, apakah memungkinkan untuk PMD berapa? Kalau bicara berapa, yang tahu Pak Radit. Proposalnya belum nyampe gitu ya. Tapi kalau bicara PMD,
kita mendukung PMB, tapi kalau bisa untuk bisnis yang sifatnya itu untuk kepentingan masyarakat, maaf ya, kurang mampu gitu ya. Misalkan untuk menyetok daging untuk 15 golongan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jakarta untuk kebutuhan itu kita support. Untuk kebutuhan bisnis lainnya, kalau itu ada risiko, kita berharap Dharma Jaya bisa mandiri untuk mencari investor, gitu. Karena kita diamanatkan untuk sifatnya melayani masyarakat. Jadi itu Mbak. Gitu ya. Jadi kalau untuk cold storage, kalau itu beresiko, Pak Radit udah subur kayak gini, bisa lah cari investor yang subur, kan? Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk tiga narasumber kita pada siang hari ini. Diskusinya telah selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, monggo di follow up di doorstep, dicegat saja Bapak Ibu ini. Burung Lirian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 2026 dengan 2020. Di mana fotonya? Sini. Di sini aja Pak, foto dulu. Pak Anies, foto dulu Pak. Sama siapa lagi? Kayaknya berempat kan? Iya. Pak Denis. Pak Denis. Pak, ini Pak. Udah. Sini Pak, di sini Pak. Biar imbang saya di tengah. Oh siap. Topinya cepet aja Pak. Gak apa-apa, kelihatan mantul dikit. Satu, dua, tiga. Oke. 5 Pak. Ya, 5 Pak. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Kadis. Iya, terima kasih.